Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini saya Mang Asep akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Gadis Desa bagian ke-6. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Mereka tiba di Jakarta sekitar pukul 2 dini hari. Langsung ke kantor polisi tempat Robinson Tarigan bertugas mengepali seksi pembunuhan. Tak ada kesulitan yang mereka hadapi karena petugas piket mengenali baik Ramandita. Kecuali sedikit kebingungan menerangkan siapa Aki Johari yang masih mengenakan kain sarung itu. Seorang kenalan dari desa dan ingin bertemu Pak Tarigan. Barusan pulang, petugas piket memberitahu. Kami ke rumahnya saja. Sebentar, ku hubungi dulu. Siapa tahu beliau sudah tidur dan tidak boleh diganggu. Petugas piket baru saja mengangkat telepon sewaktu seseorang lewat di depan pintu kantor piket. Inspektur 1 Rajiman yang mendampingi ajun komisaris polisi Robinson Tarigan dalam kasus kerangka di kantor piket, dan ketika melihat Ramandita, ia berseri ringan. Sudah kami temukan, Bung. Apa? Tanya Ramandita dengan jantung berdebar. Gadis itu, si Nona. Loh, kok kau bisa tahu namanya? Rajiman terheran-heran. Memang lucu terdengarnya, tetapi begitulah gadis itu menamakan diri Nona, dan dia. Ramandita berkata pada petugas piket. Biarkan Pak Tarigan tidur nyenyak. Lalu ia mengajak teman-temannya menemui Rajiman yang bersedia juga ditemui di kantornya. Ramandita memperkenalkan Haryanto sebagai redaktur pelaksana surat kabar tempat ia bekerja. Adapun Aki Johari yang diawasi si letnan dengan pandangan menyidik diperkenalkan Ramandita sebagaimana tadi ia perkenalkan pada petugas piket. Si Nona dijaring seksi susila di sekitar lapangan Monas lebih kurang pukul 9 malam tadi. Dia dibawa ke Polres Jakarta Pusat, tetapi segera dikirimkan ke Polres kita setelah ia dicurigai sebagai orang yang kita cari. Tentu saja kami menyebutnya sebagai durian jatuh. Komandan sendiri yang menginterogasi dia. Ramandita menyela tak sabar. Di mana gadis itu sekarang? Di rumah sakit, jawab Rajiman, dan tarikan mukanya berubah bingung. Aneh sekali, sewaktu diperiksa gadis itu tiba-tiba mengatakan lutut-lututnya sakit sekali. Ia coba bangkit, lalu tiba-tiba jatuh. Rupanya ia mendadak dapat serangan penyakit lumpuh. Sementara Ramandita saling bertukar pandang dengan Aki Johari yang tersenyum diam-diam. Rajiman bergumam pula. Lebih aneh lagi, dokter yang memeriksanya di rumah sakit menyatakan tak ada gejala-gejala atau petunjuk apapun yang mereka temukan, sehingga gadis itu tiba-tiba lumpuh begitu saja, kecuali pada darahnya. Ada apa dengan darahnya? Ramandita bertanya khawatir. Lukakan lutut-lutut si Nona. Astaga, paku-paku itu bagaimana kalau berkarat? Tetapi Ramandita segera teringat, bukan lutut si Nona yang dihujam paku, melainkan lutut boneka kayu di rumah Aki Johari. Darahnya. Rajiman berdecak heran. Berpindik-pindik hitam. Dokter sendiri sampai kaget melihat darah segadis itu. Mereka kini masih memeriksa contoh darah segadis di laboratorium. Dan gadis itu
Di kamar berapa ya dirawat? Buat seorang pelacur jalanan, si Nona termasuk beruntung. Waktu kami tiba di rumah sakit, semua kelas terisi penuh, karena yang kosong hanya sebuah kamar pavilion. Di sanalah yang kami titipkan, tentu saja di bawah penjagaan ketat. Sebagai? Ramandita bertanya parau, bulu kuduknya merinding. Tersangka pelacur, tersangka pembunuhan, Bung. Itu primernya. Sebagai tersangka anggota komplotan pembunuh, kami beruntung. Gadis itu mengaku terus terang bahwa ia memang berkenalan dengan Ridwan dalam kasus kerangka berpakaian seragam. Begitu pula dengan Raharjo yang di hotel berpindang 4. Hebat ya, bisa naik tingkat dalam tempo sekejap, jadi pelacur kelas kakap. Rajiman berdecak-decak kali ini dengan nada kagum. Wajah cantik, tubuh menawan, suara lembut-lembut basa pula. Ramandita berkeringat dingin. Dia mengaku sebagai pembunuh. Oh, mengenai itu belum diakuinya, tetapi kami yakin pengakuan itu akan kami dapatkan juga. Lantas, apa saja yang telah ia lakui? Cuma bertemu lalu bersetubuh dengan Ridwan maupun Raharjo. Setelah itu menghilang. Soal mengapa tak ada saksi yang melihat ketika ia menghilang, dia bilang itu bukan kesalahannya. Dan juga mengenai adanya kedua kerangka yang kita temukan, dia bilang tidak tahu menau sama sekali. Katanya lagi, dia melacur bukan karena motif uang, melainkan kesenangan belaka. Luar biasa bukan? Jadi dia masih di rumah sakit. Aki Juhari tiba-tiba menyela. Kita harus ke sana secepatnya. Hah? Rajiman kaget. Ada urusan apa Bapak ingin menemuinya? Aki Juhari tersenyum tipis, lalu menjawab santai. Barangkali saya dapat membantu menyembuhkan kelumpuhannya. Siapa Bapak ini sebenarnya? Hanya manusia biasa. Hanya kebetulan beruntung dikaruniai kelebihan sedikit. Maksudnya? Aki Juhari dikenal sebagai dukun. Ramandita terpaksa menjelaskan. Ramandita tanpa berpikir-pikir kemudian berujar bimbang. Untuk itu diperlukan izin dari komandan. Alah, hanya ingin bertemu saja kok, sambil membantu-bantu kalau mungkin. Bujuk Ramandita. Karena lawan bicaranya masih terabimbang, Ramandita menegaskan. Bapak silahkan mendampingi. Kalau terjadi apa-apa, biar akulah yang bertanggung jawab. Nanti dulu. Kau tampak sangat berminat menemui gadis itu, Bung. Pasti ada apa-apanya ya? Ramandita terdesak tapi cepat menemukan jawaban. Biasa toh, foto melengkapi berita. Apalagi objek cantik menawan seperti yang Bapak katakan. Iya juga. Tapi awas, fotonya jangan dimuat dulu sebelum kita peroleh kepastian mengenai keterlibatan gadis itu dalam kasus-kasus yang kita tangani. Kalau komentarnya cuma sebagai pelacur sih tak apa. Begitu juga jadi, sambut Ramandita senang. Nah, kalian sajalah yang pergi ke sana. Bribtu Priyadi sudah tak asing lagi buatmu bukan? Selama kau tidak macam-macam, Bung. Sersan itu tak akan keberatan kau memotret-motret tahanan yang dijaganya. Setelah mendapatkan alamat rumah sakit serta nomor kamar pavilion yang ditempati sasaran mereka, Ramandita dan teman-temannya bergegas meninggalkan kantor polisi. Di mobil mereka hampir tak bercakap-cakap. Hanya suatu saat Haryanto bergumam gemetar. Bagaimana ya kalau gadis itu ternyata hantu? Ramandita mendengus marah. Tak ada hantu yang mau ditangkap polisi. Kok marah?
Ramandita dia. Makin dekat ke rumah sakit, makin terkatup rapat mulut Ramandita. Makin berdebar-debar pula jantungnya. Entah mengapa, ia merasa was-was ada sesuatu yang menakutkannya. Beberapa kali ia melirik lewat kaca spion ke jok belakang. Tampak Aki Johari duduk tenang sambil mengusap-usap gagang kerisnya. Ramandita bergidik seram. Astaga, mengapa tak aku tanya apa perlunya keris itu? Tiba di rumah sakit, Ramandita menyambar tas tastel di jok belakang yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Haryanto melihatnya dan bertanya sungkan, "Kau sungguh-sungguh akan memotret gadis itu, Rama?" "Jelas," jawab Ramandita bernafsu. "Akan kubuktikan bahwa si Nona adalah manusia biasa seperti kita." "Maksudmu?" "Kalau ia hantu, sebagaimana omong kosongmu, gadis itu tak akan tampak dalam foto bila nanti sudah di-afdruk. Teknik-teknik pemotretan semakin canggih, tetapi belum pernah kudengar ada orang yang ahli sekalipun mampu memotret hantu dalam wujud yang utuh." Menjelang kantor piket rumah sakit dekat pintu gerbang, Ramandita meminta Aki Johari menyimpan saja keris orang tua itu dalam tas tastelnya. "Bisa membuat pingsan petugas piket," katanya tersenyum. "Dan bila dilihat Pak Priyadi pasti disita." Aki Johari tak keberatan, dan Ramandita senang bukan main. Sejak tadi ia sudah mencurigai penggunaan keris itu. Tetapi dengan tersimpan aman di dalam tas tastelnya, maka keselamatan si Nona tak perlu ia khawatirkan lagi. Keris itu hanya akan dikeluarkan bila Ramandita setuju dan menganggapnya memang perlu. Gadis itu dilumpuhkan Aki Johari sudah lebih dari cukup, dan entah mengapa menimbulkan perasaan sesal di hati Ramandita. Ia sadar, diam-diam sudah timbul perasaan sayangnya pada gadis itu. Masih teringat ia ketika mereka bermain cinta, begitu lembut, berlangsung mesra dan sangat indah. Apalagi di saat gadis itu memekik tertahan. Ketika mereka tiba di kantor piket, berlangsung berdebatan sengit sejenak. Kemudian salah seorang petugas piket menghubungi kamar-kamar paviliun pasien rumah sakit. Prajati dipanggil, dan setelah petugas piket memberitahu kehadiran Ramandita serta teman-temannya, Prajati menyatakan tidak keberatan. Ramandita serta teman-temannya lantas diizinkan masuk. Saat mereka lewat, telinga Ramandita sempat menangkap suara salah seorang petugas piket di belakang mereka. "Lihatlah itu, orang dusun masuk kota." Disusul suara tertawa bergema. Ramandita melirik Aki Johari. Orang tua itu membalas lirikannya, lalu berujar tersenyum, "Aku memang dari dusun, bukan?" Pandangan menyidik dan senyuman geli tertahan masih harus mereka terima sepanjang koridor yang berbelok-belok. Kecuali polisi satunya lagi, berpangkat Bah Ratu, yang tampak acuh tak acuh saja. Ramandita memberitahu bahwa ia sudah menemui Letnan Rajiman lebih dulu. Prajida lantas tak keberatan dengan maksud mereka datang. "Sebaiknya kita didampingi suster," katanya, lalu pergi ke ruangan kantor di dekat tempat mereka berjaga-jaga. Dalam tempo singkat ia sudah kembali bersama seorang suster bertubuh tinggi, tegap namun wajahnya lembut ramah. Tamu-tamu diperkenalkan dan diberitahu tujuannya datang. Suster hanya senyum tanpa bicara. Matanya mengawasi tajam ke arah Aki Johari. Bukan pandangan geli sebagaimana yang lain. Dan ketika mengawasi Ramandita, senyum di bibir suster itu sempat menghilang sekejap. Matanya pun sempat berkilat tajam, lalu menjadi biasa lagi, cerah, riang, dan ramah.
Mungkin ia tahu apa yang kusandang, pikir Ramandita seraya memegang erat tali tastelnya. Biarlah pulangnya nanti akan kusempatkan memotret dia sebagai kenang-kenangan, biar dia senang. Haryanto menolak masuk ke ruangan. Aku di sini saja, desahnya kalem. Namun jelas terlihat wajahnya kaku tegak. Ia pun lantas berdiri cukup dekat pada Bahratu polisi yang tadi juga tidak ikut masuk. Yang kemudian masuk ke dalam kamar adalah Ramandita, Aki Johari, Sersan Prajati, dan si suster tinggi tegap sebagai perintis. Ramandita kemudian tertegun. Inilah kedua kalinya ia melihat si Nona berbaring diam di atas ranjang, tertutup selimut sebatas leher. Yang membuat jantung Ramandita bergedup kencang dengan tiba-tiba adalah pemandangan ganjil di wajah cantik si Nona. Wajah itu tengada, sedikit miring ke arah mereka muncul. Bibir ranum si gadis terbuka menganga, begitu pula kelopak-kelopak matanya. Dan kulit wajah itu pucat, teramat sangat pucat, tak berseri, seperti orang mati. Prajadi sama tertegun, bahwa terdengar mengeluarkan seruai kaget. Suster segera memburu ke tempat tidur. Selimut disingkapkan. Pergelangan tangan halus lembut tetapi pucat milik si gadis diraba-raba pada urat nadinya. Telinga suster kemudian ditempelkan ke dada pasiennya. Lalu dengan tenang-tenang saja, seperti sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa yang jauh lebih mengejutkan, suster kemudian menggerakkan telapak tangannya untuk menutupkan telopak mata serta bibir si gadis yang terbuka secara mengherankan itu. Pasien sudah meninggal dunia, suster yang tabah itu mengumumkan dengan tenang dan hikmat. Ramandita merintih pelan dan sakit tiada terperi. Ramandita tidak tahu berapa lama ia terenyak, lalu didera kepedihan hati yang menyentak jiwanya sehingga tak kuasa berpikir apapun juga. Ketika galau yang menyakitkan itu perlahan-lahan mereda, suasana di sekelilingnya sudah berubah sama sekali. Banyak sekali orang hilir mudik, banyak suara-suara kacau bertanya jawab atau perintah-perintah yang tak jelas di telinganya. Tanpa ia sadari apa yang tengah berlangsung dan bagaimana semua orang tampak begitu tegang dan sibuk. Lalu ia mendengar suara yang sudah tak asing di telinganya. Sudah diperiksa dengan cermat, dokter. AKP Robinson Tariganlah yang berbicara itu pada seorang lelaki tengah baya berkacamata dan bermantel putih bersih yang menjawab, "Sudah, Komandan." Dan tetap negatif, Komandan. Tak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Bila itulah yang Anda harapkan, bekas suntikan memang ada, tetapi dapat saya pastikan itu bekas tusukan jarum ketika contoh darahnya diambil oleh saya sendiri, Komandan. Jadi semuanya mentah kembali. Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan menengus marah. Sungguh terkutuk. Apa dikira aku akan percaya begitu saja bahwa gadis ini bunuh diri? Itu akan kita buktikan setelah mayatnya diautopsi besok siang. Besok? Mengapa tidak dimulai sekarang saja? Pertanyaan komandan sudah saya duga sebelumnya. Dokter itu tersenyum simpatik. Jadi, barusan tadi saya cek ke laboratorium bedah. Saat ini rekan-rekan saya masih sibuk membongkar mayat seorang perempuan, kiriman teman-teman Anda dari Polres Jakarta Timur. Mereka juga bilang masih ada satu mayat lainnya menunggu giliran dengan sabar. Dokter itu tersenyum dikulum pada akhir kalimatnya. Jadi besok siang? Baiklah, gadis itu sudah. Robinson tiba-tiba menegur, lantas menghardik marah. Hei, jangan sentuh gelas itu.
Tak satu pun yang berada di ruangan ini boleh dipindahkan atau dijamah tanpa seizinku. Lantas, seperti baru menyadari kehadiran orang yang dihardiknya, Robinson membelalak seraya bertanya sengit. "Bapak ini siapa? Mengapa ada di sini?" "Saya Juhari, Pak Komandan." "Keluarganya?" tanya Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan, penuh perhatian seraya menunjuk ke mayat di ranjang. "Bukan, tetapi saya..." Merah padamlah wajah perwira polisi yang angker itu. Meledak pula seruan marahnya. "Bribda Priadi." "Siap, Komandan." Priadi yang sedang berbicara dengan suster di teras bergegas masuk. Untunglah Haryanto lebih cepat. Tahu gelagat Aki Juhari yang kebingungan, ia tarik keluar ruangan. Sambil lewat ia juga menyeret pergi Ramandita yang hanya duduk terbengong-bengong semenjak tadi. Ramandita menurut bagai kerbau dicucuk hidung. Langkahnya teramat gontai sehingga ia hampir tertusuk di dekat pintu. Cepat Haryanto menyanggat tubuh sahabatnya. "Tak ada yang dapat kita kerjakan di sini," ujar Haryanto sambil membimbing Ramandita menuju halaman parkir. "Pulang, itulah yang terbaik kita lakukan." Ramandita tak bernafsu memprotes, siapa tuh saja. Dan juga ketika Haryanto meminta kunci mobil dan mengambil alih kemudi. "Demi keselamatan bersama," rungut Haryanto menyeringai sedih membantu Ramandita yang lunglai masuk ke dalam mobil. Mesin dihidupkan, kemudian dipacu di jalan raya, dan tak seorang pun dari mereka berbicara. Sampai suatu ketika terdengar Aki Juhari bergumam kecewa. "Andai tadi aku diperkenankan menyebur tubuh mayat itu dengan air putih yang kumantrai." Haryanto menanggapi dengan kesal. Mengapa tidak Aki lakukan sewaktu Sersan Prajati pergi menelpon, atau waktu-waktu yang tersisa sebelum Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan tiba dengan wajah sebagai orang kesurupan? "Iya, aku tadi begitu terperanjat. Hanya lutut-lutut gadis itu yang kulumpuhkan agar ia tidak dapat pergi kemana-mana. Bukan jantungnya. Ada yang salah di sini. Dan..." "Salah?" Ramandita yang tadi duduk tak bergerak-gerak seperti sudah mati, mendadak hidup kembali. Tubuhnya berputar ke jok depan, dan tahu-tahu saja tangan kirinya sudah mencekram leher baju Aki Juhari, disertai teriakan-teriakan histeris. "Kau memang bersalah, kakek pikun. Kau bunuh gadis itu. Terkutuklah kau, tua rentah. Tak akan kubiarkan kau tertawa karena perbuatan jahatmu." Bersamaan dengan umpat jadi itu, tangan kanannya terangkat, siap meninju. "Rama, hentikan!" Haryanto berseru panik. Panik pula disambarnya tangan Ramandita yang sudah melayang. Si orang tua yang sudah pucat pasi selamat, tetapi kemudian hilang kontrol. Mobil meliuk-liuk liar. Refleks, Haryanto menginjak rem keras-keras. Karena tidak disertai pergantian gigi, kopling kehilangan tekanan pula. Tak ayal lagi mesin mobil mati serempak. Mobil itu terhujam diam dalam posisi hampir melintang di tengah jalan. Disusul bunyi menjerit-jerit ribut mobil lain di belakang mereka. Masih panik, Haryanto menoleh. Tampaklah mobil di belakang itu hampir saja mencium bagian belakang mobil mereka. Sopirnya menjulurkan kepala keluar jendela mobil. Tinju diancungkan, mulut menyumpah serapah. "Anjing, cari mati ya?" Merasa dirinya yang disebut anjing, Haryanto jadi senewan. Ia julurkan pula kepalanya keluar jendela mobil, seraya balas menyumpahi. "Jangan macam-macam kau babi." Saking senewan, pintu mobil dibuka lalu ia turun dengan wajah sangat angker. Gertakan itu membuat sopir di belakang mereka memundurkan mobil cepat-cepat.
kemudian melesat maju melewati mobil Ramandita. Kalau saja Haryanto tidak keburu menyelinap secara naluriah ke dalam mobil sambil menutup pintu, pastilah ia sudah terkapar berlumuran darah di tengah jalan aspal. Haryanto duduk terenyak pucat pasti mengawasi lampu-lampu mobil yang dalam tempo beberapa detik sudah lenyap di kejauhan. Astaga, desis Haryanto kecut. Hampir saja setan apa yang merasuki diriku ini. Akulah yang dirasuki setan, Yanto. Haryanto menoleh dan melihat sahabatnya duduk dengan kepala merunduk. Tanpa Ramandita sudah mampu menguasai diri. Haryanto menggeleng gembira. Katanya, syukurlah, akal sehatmu sudah kembali. Lalu ia hidupkan mesin menjalankan mobil sambil bersiul-siul. Tentu saja siulan sumbang sehingga ia tertawa sendiri. Ramandita pelan-pelan ikut tertawa, sementara Aki Johari di tempat duduk belakang dengan tangan gemetar merapikan kerah baju sondongnya yang kusut dermas Ramandita. Terus ke Sukabumi ya, memulangkan kakek ini? Ramandita menyeringai pada sahabatnya. Besok sajalah itu, jawab Haryanto memutuskan. Kalau begitu, marilah ke rumahku. Dan aku kau suruh membuat kopi, terus mengepel lantai dapurmu. Haryanto menggelengkan kepala. Tidak, dudaku malang. Kita ke rumahku saja. Marianalah yang akan membuat kopi. Tiba-tiba aku ingin meniduri istriku yang bainol itu. Saking tegangnya. Mariana membuka pintu untuk mereka. Meski dengan rambut kusut dan mata kemerah-merahan lantaran dibangunkan tiba-tiba, wajahnya segera berseri-seri melihat si suami tersenyum-senyum nakal. Biar pencemburu setengah mati, Mariana tetaplah seorang istri yang baik. Ia tidak bertanya mengapa suaminya tumben pulang lebih cepat, dan siapa orang tua aneh berkain sarung yang dibawa suaminya sebagai oleh-oleh dari Sukabumi. Ada yang mau minum teh? Itulah sambutannya, diiringi senyuman manis. Ramandita mengangguk, dan juga Aki Johari. Haryanto mengajak keduanya istirahat di ruang duduk. Ia sendiri kemudian menyusul istrinya ke dapur, dari mana saat berikutnya terdengar omelan Mariana, omelan manja. Ya ampun, tak abang lihatlah bahwa aku sedang sibuk. Dasar. Saat berikutnya Haryanto kembali ke ruang duduk dengan mulut tersenyum simpul. Tetapi senyumannya segera sirna setelah Aki Johari menggumam lirih. Kita mesti melakukan sesuatu. Melakukan apa, Ki? Tanya Haryanto sambil duduk mendengarkan dengan wajah serius. Tak boleh kita biarkan gadis itu bangkit kembali. Haryanto tersedak. Ramandita mengeluh. Si Nona sudah mati, Ki. Memang, tapi aku yakin ia mati bukan sembarang mati. Ada kekuatan misterius dan amat berbahaya tersembunyi di dalam tubuhnya. Dan suatu itu akan membantu gadis itu bangkit lagi dari kuburnya untuk meneruskan kejahatannya yang sangat terkutuk. Sudahlah, dengus Ramandita tak senang. Kalian lihat sendiri tadi, si Nona bukan hantu, ia juga manusia biasa, seperti kita, dan ia sudah mati. Titik. Jangan lagi menuduh macam-macam gadis malang yang patut kita kasihan itu. Rama, dengarkan dulu apa kata orang tua ini. Haryanto menegur. Kita harus memikirkan segala kemungkinan, kawan. Hanya ada satu kemungkinan saja, ujar Ramandita tegas. Oh iya? Ada orang lain di balik semua ini, Yanto. Aku tidak tahu dengan maksud apa serta apa pula tujuannya. Yang pasti, gadis itu telah ia peralat untuk mengoceh diriku. Siapa, Rama? Entahlah,
aku harus mempelajarinya. Dan aku yakin Pak Tarigan juga. Aku akan bahu-membahu dengan dia mencari dan menemukan orang biadab itu. Maksudmu kisah lama kini terulang? Iya. Buanglah mimpi burukmu itu, Rama. Yang lalu sudah lalu. Tidak akan. Aki Juari menengahi dengan lambaian tangan malas, katanya dingin. Aku tak tahu apa yang kalian percakapkan, anak-anak muda. Yang aku tak percaya sepenuhnya bahwa gadis itu sudah mati, benar-benar mati. Ia bersandar di kursinya, berpikir lantas bergumam yakin. Sinar biru itulah buktinya. Haryanto mendadak tegang. Sinar biru, desahnya. Iya, aku teringat sekarang. Sewaktu kita masih di Cisolok dan Aki Johari menyebut-nyebut sinar biru tampak melingkari tubuh gadis yang kita cari. Aku sempat tersentak. Apakah aku pernah mendengar sinar biru semacam itu? Kapan? Dalam hal apa? Kau tak melihatnya, bukan? Ramandita tersenyum mencemos sahabatnya. Air di baskom itu toh tampak bening-bening saja. Memang tidak. Timpal Haryanto bernafsu. Tetapi serasa aku mengetahui sesuatu mengenai sinar biru yang dimaksud. Kalau tak salah, sinar goib dan mematikan, semacam sinar laser begitu. Tetapi dalam kasus ini, Mariana muncul didahului dengan deheman. Lalu di atasnya meja ia hidangkan 3 cangkir teh hangat serta roti kaleng yang tutupnya ia buka. Ayo diminum. Mariana menyilahkan. Terus berlalu, rupanya sadar bahwa kehadirannya mengganggu. Haryanto menunggu sampai istrinya masuk ke kamar dan menutup pintu. Baru setelah itu ia berujar setengah berbisik. Di rumah sakit tadi, Rama, kukira telah kutemukan jawabannya itu. Setelah aku bertanya-tanya mengapa gadis itu tiba-tiba mati, mengapa kematiannya begitu ganjil. Aku telah melihat mayatnya. Gadis itu tampak begitu damai di tempat tidurnya, tenang, bagai tak berdosa. Mengapa tidak? Ramandita mengomel. Mulanya aku berpikir demikian juga. Tetapi kemudian ku dengar dari Aki Johari bagaimana kalian mula-mula menemukan gadis itu di tempat tidur. Aku masuk belakangan. Ingat. Nah, dari Aki Johari ini ku dengar bahwa wajah mayat di tempat tidur tampak seperti ketakutan, atau seperti melihat sesuatu di saat-saat menjelang ajalnya. Namun tak percaya pada apa yang dilihatnya. Maka aku pun lantas sependapat ketika Pak Tarigan meragukan bahwa gadis itu mati bunuh diri. Ada orang lain terlibat di sini. Aku berpikir dengan terus berpikir. Aku pun teringat lagi pada sinar biru yang aneh itu. Lalu tiba-tiba aku pun menemukan jawabannya. Bahkan mungkin aku salah terka, tetapi aku merasa sudah tahu siapa orang itu. Ramandita meluruskan duduknya, bertanya gemetar. Dan siapakah orang itu, Yanto? Haryanto mengawasi wajah sahabatnya dengan pandangan tegang. Ruang duduk mendadak terasa sepi, mencekam. Beberapa saat lamanya Haryanto berdiam diri. Bibirnya terasa sulit untuk dibuka. Ia menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang mendadak kering. Lantas berbisik tersenggal. Kenalkah kau pada suster itu, Ramandita? Yang mana? Itu tuh, yang tubuhnya tinggi kekar dan tulang-tulang pipinya menonjol sehingga wajahnya mirip laki-laki. Oh, dia. Kalaupun pernah kenal, aku sudah melupakan dia seketika. Jawab Ramandita tertawa. Kurasa ia mengenalmu, Rama. Mana mungkin, bertemu pun kami belum pernah. Ia mengenalmu, kalau tidak, mana mungkin ia terus memperhatikanmu dengan penuh minat lagi. Barangkali ia kira aku cukup tampan untuk dikerjainya. Desah Ramandita berseloroh. Barangkali memang begitu.
dengus Haryanto serius. Laki aku duduk menyendiri di teras, berpikir dan berpikir. Secara kebetulan aku lihat bagaimana suster itu mengamati dirimu dengan pandangan tajam. Heran bahwa ia melakukannya berulang-ulang. Saking asiknya memperhatikan, ia tersentak sendiri ketika ditegur dokter ataupun Pripda Prajadi yang sedang bercakap-cakap dengannya. Mengapa pula kau menaruh perhatian khusus pada dia? Ramandita mulai tertarik. Karena caranya memandangmu dan apa-apa yang juga aku dengar tentang dirinya, jawab Haryanto. Lalu kemudian ia menceritakan apa-apa yang ia dengar selagi mereka di rumah sakit. Semenjak si Nona dimasukkan ke pavilion, tak seorang pun diperkenankan menemuinya tanpa setahu dan seizin polisi-polisi penjaganya. Kedua petugas sudah terbiasa melek, dan sampai gadis itu diketahui sudah mati mereka masih tetap terjaga. Tak ada orang masuk ke dalam ruangan tanpa mereka lihat, kecuali suster bertubuh tinggi kekar itu. Sekitar tengah malam, suster dimaksud meninggalkan kantornya dan berkata pada Priyadi bahwa pasien di dalam ruangan telah mengebel. Barangkali ia membutuhkan bantuan, ujar suster. Priyadi ikut masuk ke dalam dan mendengar sendiri bahwa gadis yang mereka jaga ingin kencing tetapi tak dapat melakukan sendiri karena kakinya yang lumpuh. Suster meminta Prajadi keluar lalu menutup pintu. Ia tetap di dalam ruangan untuk beberapa saat lamanya. Kemudian ia keluar menutup pintu rapat-rapat di belakangnya sambil memberitahu bahwa pasiennya mau tidur dan tidak perlu dicemaskan. Lalu Haryanto, Ramandita dan Nagi Johari tiba dan gadis itu ternyata sudah mati. Suster sebagai satu-satunya orang yang masuk dalam ruangan tentu saja jadi sasaran kecurigaan. Tetapi dokter yang muncul setelah dipanggil membela anak buahnya mati-matian, bahkan marah karena suster itu dicurigai. Ia tak punya kaitan apa-apa dengan suster ini, kata dokter kesal. 5 tahun ia bertugas di sini, kondisinya terkenal baik, dan biar penampilan luarnya agak lain, tetapi kami semua mengenal dia berjiwa lembut dan selalu menaruh kasih sayang pada pasien yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu dalam suatu percakapan antara suster dengan dokter, Haryanto mendengar si dokter bertanya sambil lalu namun jelas terheran-heran. Mana suaramu yang berat tetapi suka pecah itu, Maria? Kok tumben setelah sekian tahun mendadak malam ini suaramu berubah halus lembut, merdu lagi di telinga? Suster tertawa saja tak menjawab. Nah, tawamu pun berbeda dari biasa, dokter membelalak. Operasi kerongkongan ya? Kapan? Kok tak bilang-bilang? Saat itulah Robinson masuk. Dokter dipanggil dan dari tempat duduknya di pojok teras, si suster lagi-lagi melihat ke arah Ramandita yang masih terhenyak membius di kursi dekat pintu masuk. Sesaat bibir suster mengurai senyum. Haryanto tidak dapat menebak apakah itu senyuman mesra ataukah senyuman benci. Tarikan bibir si suster kala senyum tampak tipis dan tajam, setajam sorot matanya. Lalu ia tersentak lagi ketika namanya dipanggil Robinson dan diajak ke kantor pribadi suster. Ketika melewati pintu sekali lagi ia mengawasi Ramandita. Bahkan tangannya sempat tergerak seperti ingin menjamah, namun segera diurungkan lalu lenyap bersama ajun komisaris polisi Robinson Tarigan. Ia tak muncul lagi setelah itu. Haryanto melihat Robinson kembali ke ruangan menegur Ramandita, tetapi yang ditegur hanya diam saja. Robinson kemudian menanyakan hasil pemeriksaannya pada dokter, lalu melihat Aki Johari bergerak dan bermaksud mengambil gelas berisi air putih di atas meja dekat ranjang tidur di mana mayat si Nona terbaring diam. Pantas kalau begitu, Aki Johari menyeletuk selesai Haryanto bercerita. Pantas setiap kali suster itu lewat di dekatku,
Aku merasakan hawa panas di sekujur tubuhku. Hawa panas yang menggigit tajam, seperti membakar. Bila demikian halnya, bisik Haryanto gemetar. Dugaanku tidak salah lagi. Ramanita merenggutkan pertanyaannya. Dugaan apa, Yanto? Haryanto memandang heran pada sahabatnya. Belum jugakah terbuka imajinasimu yang hebat-hebat itu? Ah, jangan menghina dulu. Saat ini aku sungguh tak mampu berpikir apa-apa, jawab Ramadita jujur. Tunggulah sebentar. Semuanya sudah jelas sekarang, tak dapat diragukan lagi. Haryanto bangkit dari duduknya. Tunggulah sebentar. Ia ulangi perkataan itu sekali lagi. Kemudian ia pun sibuk membongkar-bongkar di bawah meja, terus ke rak penyimpanan majalah dan surat kabar. Ia pisahkan surat kabar terbitan mereka sendiri, lalu dilempari satu demi satu. Ia membaca dan membaca dengan cepat. Nah, ini dia, serunya seraya membawa selembar dari surat kabar itu yang keadaannya sudah lusuh. Dibeberkannya halaman tengah di depan Ramadita. Bacalah apa yang telah kau tulis dalam cerita bersambungmu ini. Ramadita menurut saja, mula-mula tanpa gairah, kemudian tarikan wajahnya pelan-pelan berubah. Paling kemudian ia duduk lagi terenyah. Wajahnya pucat pasi ketika ia bergumam getir dan kebingungan. Mustahil, tak mungkin. Apakah kehadiranku masih dianggap? Aki Johari tersenyum, namun sinar matanya jelas berubah waspada. Syukurlah kami menemukan kau, Ki, desa Haryanto seraya membasahi bibirnya yang kering. Ia tidak meminta Aki Johari membaca apa yang telah ia dan Ramadita baca. Dengan suara gemetar serta terputus-putus, ia menjelaskan kemungkinan apa yang tengah mereka hadapi. Aki Johari mendengarkan dengan tekun tanpa menyela sekalipun juga. Ia hanya mangut-mangut mengusap dagu mendengarkan sambil berpikir. Kemudian setelah Haryanto selesai bicara, Aki Johari berbisik kering. Mungkinkah kita sudah terlambat? Mudah-mudahan belum, kata Haryanto. Ia melirik ke sahabatnya yang tampak sangat terpukul. Kemudian berjalan ke meja telepon 2-3 kali ia salah sambung, dan kembali menyimak buku telepon sebelum akhirnya mendapatkan sambungan yang ia kehendaki. Berbicara sebentar, menunggu sebentar pula mengucapkan terima kasih, lalu meletakkan telepon kembali pada Aki Johari. Ia kemudian berkata gemetar, mayat itu sudah dibawa ke kamar mati. Aki Johari merentak bangkit. Apalagi yang kita tunggu? Lalu ia menepuk pundak Ramadita yang melihat malas bertanya, boleh ku ambil apa yang menjadi milikku, nak? Keris itu? Iya, ada dalam tas-tas di mobil. Kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga. Kemana? Ramadita masih dicekam kebingungan. Kemana lagi kalau bukan ke rumah sakit? Tetapi bukankah Rama ingin meyakinkan bahwa mayat gadis itu memang mayat manusia biasa? Aki Johari menantang. Ramadita ragu-ragu, namun segera ia bangkit. Si Nona sudah mati, bisiknya pelan. Tak ada lagi komentarnya selain kalimat pendek itu saja, sehingga Haryanto merasa pasti bahwa sahabatnya mulai meragukan keyakinannya sendiri. Meski hatinya dililit perasaan takut, Haryanto tetap memutuskan ikut pergi ke rumah sakit. Ia tidak membangunkan istrinya. Setelah mereka keluar, ia mengunci pintu dan kuncinya dikantongi. Di tengah perjalanan, barulah Haryanto teringat untuk bertanya, untuk apa keris itu, Ki? Aki Johari menjawab kalem, dihujamkan ke jantung mayat itu. Seperti dalam film-film Dracula, desa Haryanto gemetar. Dengan kayu berujung runcing,
Kayu saja tidak cukup, Nak Yanto. Karena Haryanto tak sanggup meneruskan, Aki Joharilah yang meneruskan. Karena hantu gadis itu bukanlah seperti hantu yang selama ini kita kenal. Maaf Ki, Haryanto menyeringai kecut. Aku tak ingin berkenalan dengan hantu manapun di dunia ini. Aki Johari tersenyum misterius. Sepi menyentak lagi. Disusul pertanyaan lain dari Haryanto. Mungkinkah kita melakukannya? Mengapa tidak, Nak Yanto? Maksud saya, mungkinkah polisi memberi izin? Atau kalau tidak polisi, pastilah dokter. Mayat itu akan diotopsi juga. Melukai kulit dan jantungnya tidak akan membedakan apa-apa. Itulah tugasku, Nak. Memberi pengertian pada mereka. Dapatkah mereka mengerti? Haryanto justru tambah gelisah. Bayangkan saja, seorang dukun muncul di rumah sakit lantas meminta yang bukan-bukan. Ramandita yang hanya membisu dari tadi tiba-tiba angkat bicara. Suaranya begitu perlahan, hampir tak terdengar. Barangkali tak ada kesulitan. Pak Tarigan sejak semula sudah berpikir meminta bantuan dukun. Sekarang kita bawa apa yang dia kehendaki. Diam lagi, sepi lagi. Lalu dipecahkan keluhan lirih Ramandita. Tidak, Nona, bukan kau gadisku malang. Haryanto tidak berkomentar, apalagi Aki Johari. Matahari pagi belum muncul setiba mereka di rumah sakit, tetapi cuaca sudah terang-terang ayam. Petugas piket di pintu gerbang masih mengenali mereka dan tidak melarang mereka masuk. Mereka terus menuju pavilion tempat mayat si gadis tadinya dirawat. Tak ada polisi yang berjaga-jaga. Di kantor piket ada suster, tetapi yang bertubuh tinggi kekar tidak terlihat. Tadi pergi, entah kenapa belum kembali. Suster jaga menjelaskan. Boleh pinjam telepon? Tanya Haryanto, seraya matanya mengawasi tempat gelap di luar jendela ruangan. Seakan takut makhluk mengerikan bersembunyi di balik kegelapan itu, siap menerkam siapa saja yang lengah. Silahkan. Haryanto mengangkat gagang telepon, lalu diserahkan ke tangan Ramandita yang menyambut lesu. Lesu pula Ramandita memutar-mutar nomor telepon AKP Robinson Tarigan dan memperoleh jawaban beliau belum kembali ke rumah. Ramandita ganti menghubungi Polres dan setelah bertanya jawab sebentar, terdengar suara angker Robinson Tarigan di telinganya. Kalau mau berbicara, mengapa tidak tadi saja di rumah sakit? Maaf Pak, aku tadi agak linglung rupanya. Bukan linglung lagi, kau seperti orang sekarat. Sehingga sempat berpikir olehku untuk mengirimmu sekalian ke kamar mati bersama mayat gadis itu. Ah, mayat itu. Ramandita menelan ludah. Mayat itu? Mengapa dengan mayat itu, Ramandita? Punya masukan untuk kami sekarang? Masukan sih belum pasti. Kalau seorang dukun jelas ada. Apa? Robinson hampir berteriak di telepon. Ramandita menjelaskan dengan hati-hati bahwa sang ajun komisaris sudah bertemu dengan orang dimaksud, dan juga mengingat apa yang pernah diucapkan si perwira sendiri. Segera Robinson menanggapi. Malu aku mengatakannya, Rama, tetapi saat ini aku memang mengharapkan bantuan dukun. Perkembangan baru menghendakinya demikian. Perkembangan apa, Pak? Kerangka di kamar hotel identitasnya tidak diragukan lagi. Dari susunan gigi, bentuk kuku, dan sedikit kelainan pada tulang lengan, ciri-cirinya positif. Jadi, Ramandita menelan ludah lagi. Kerangka di kamar hotel pengarang berimajinasi macam-macam sudah dipastikan adalah kerangka Raharjo, pengusaha yang lenyap misterius itu. Bapak dapat datang ke sini, ke rumah sakit.
Hei, apakah kau pikir kerjaku cuma mengurus mayat gadismu itu saja? Aku masih sibuk menganalisis siapa orang yang berdiri di belakangnya. Orang yang sungguh terkutuk telah memakan mentah-mentah cerita fiksimu. Lantas, entah bagaimana berhasil mempraktikkan ilmu jahat fantasimu dengan sukses. Agaknya tak seorang pun, Pak Tarigan. Apa? Datanglah dan Bapak akan lihat sendiri. Mereka kemudian menunggu. Sambil menunggu, dokter yang mengurus jenazah si Nona juga dipanggil dan diberi penjelasan seperlunya. Tentu saja dokter mencak-mencak, tetapi tidak lagi memprotes setelah Robinson muncul dalam tempo singkat. Persis bersamaan dengan munculnya bias matahari pagi dari ufuk timur. Pembicaraan yang sama diulangi lagi. Berlangsung lagi perdebatan sengit, tetapi Robinson tidak mengusir Aki Johari kali ini. Akhirnya ia memutuskan, baiklah, dipikir-pikir toh mayat itu akan diautopsi juga. Tetapi awaslah, bila kalian keliru, jabatanku jadi taruhannya. Bersama-sama mereka kemudian pergi ke kamar mayat. Dokter sangat marah ketika melihat petugas kamar mayat tidur di seberang tempat, yakni di lantai yang kotor berdebu dekat pintu masuk kamar mayat. Ketika dibangunkan, petugas itu bangkit terheran-heran, lalu bertanya ketakutan, "Masih hidupkah saya, dokter?" Mau tak mau dokter tersenyum. "Kau masih hidup, Pak Joko, maka bukalah pintu sekarang." Pintu kamar mayat dibuka. Cukup sekian ceritanya, sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.